porsinya di bawah 10%, karena memang mereka kebanyakan memakai low to medium kalori daripada batu bara itu sendiri. 2023 target kita minimum at least 21,5 sampai dengan up to 22,2, tergantung daripada cuaca, kemudian tergantung juga daripada availability of the third party in the market. Oke, mungkin itu saja untuk sales. Kemudian untuk operational, yang pertama untuk tahun 2023 ini target kita di at least di 16,6 sampai dengan 17. Tahun lalu kita achieve 16,6, jadi kita melihat bahwa tahun ini kita harus melebihi dari tahun lalu. Jadi kita melihat memasang target di 16,6 ke 17 juta ton. Walaupun kita melihat tahun lalu ada kontribusi dari Kitadin sebanyak 300.000, dan tahun ini mungkin nanti akan digantikan oleh kontribusi banyak dari Barinto sebesar 6,8. Jadi tahun lalu Barinto hanya sekitar 5,7-5,8, tahun ini akan lebih banyak sebesar 1 juta ton. Dan juga kita mempunyai 2 mine baru, yaitu GPK dan TIS. GPK sebesar 0,2 dan TIS ini kecil aja, 30.000. Karena keduanya semua masih merupakan mine baru, jadi kita perlu adanya infrastructure development. Quarter pertama, triwulan pertama 2023, target production kita 3,8, memang lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya, karena memang kita mengantisipasi adanya cuaca rainfall. 2022 first quarter juga memang target kita sebesar 3,8, jadi sebenarnya adalah flat, dan ini cukup normal dari sisi tren, dan biasanya tren kedua, ketiga itu akan naik, kemudian keempat akan turun lagi. Jadi batubara itu seasonal, jadi first Q mungkin triwulan pertama itu yang paling rendah, triwulan kedua dan ketiga biasanya itu yang paling tinggi, maksimum itu peaknya di triwulan ketiga, dan antara triwulan ketiga keempat itu kadang-kadang bisa naik lagi atau biasanya turun sedikit. Jadi kurang lebih tren batubara adalah seperti demikian. Oke, next. Nah, ini beberapa slide dari masing-masing mine, tapi mungkin karenanya keterbatasan waktu, mungkin saya tidak akan terangkan. Jadi nanti kalau dari rekan-rekan investor ingin tertarik untuk melihat lagi, ini kita ada di website kita, atau mungkin nanti kita bisa bagi juga kepada koordinasi daripada tim Philips Securities untuk dibagikan untuk ininya. Jadi basically ini di sebelah kiri kondisi daripada Indominco itu sendiri, kemudian target daripada Indominco. Kemudian next slide-nya, ini Truba Indo Mining, jadi kondisi daripada map dari Truba Indo Mining. Kemudian di sebelah kanannya adalah target untuk Truba Indo. Kemudian next, ini juga Barinto, jadi mapping daripada Barinto, dan di sebelah kanannya target daripada Barinto. Jadi kita lihat itu Barinto sekarang targetnya early sudah sekitar 1,7, 1,8. Tahun lalu hanya sebesar 1,1 juta ton per quarter yang per triwulan ini. Oke, kemudian ini Jorong, lokasi di Jorong, dan di sebelah kanannya itu adalah target daripada Jorong. Jorong ini kecil ya, jadi terpisah sendiri dibandingkan mine-mine ITM yang lain, dan CV-nya juga cukup rendah di level-level sekitar 4.000-an, 4.200-an ton kcal per ton. Tapi Jorong ini bagus untuk mendukung ITM untuk support ke DMO, Domestic Market Obligation, karena kualitas daripada PLN di Indonesia itu memakai kalorific yang cukup rendah ya. Sedangkan kalau kita seperti kayak Barinto itu calorific value-nya kan sekitar 6.500. Jadi itu sebenarnya tidak match dengan kebutuhan dalam negeri di Indonesia itu sendiri. Nah, ini Jorong walaupun kecil tapi sebenarnya kontribusi kecil kepada grup, tapi berfaedah sekali atau mendukung banget untuk DMO obligation daripada ITM. Oke, kemudian mungkin last session dari sisi financial ya. Next slide. Ya, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi di 2022 our financial is very excellent ya. Jadi kita tahun 2022 merupakan tahun yang excellent, bagus sekali untuk ITM. Kita lihat di graf di tengah dari 2021 ke 2022
walaupun mungkin dari sisi sales volume turun dari 20,1 menjadi 18,9, namun selling price atau ASP itu naik 86% dari 103 menjadi 192. Walaupun kalau kita lihat di third Q ke triwulan ketiga ke triwulan keempat itu mungkin dari sisi sales itu turun karena memang curah hujan yang cukup tinggi di kuartal keempat tahun lalu, sehingga production turun, sales volume juga turun, dan kebetulan November Desember harga batu bara juga menurun, sehingga di triwulan keempat juga ASP-nya turun dari 210 menjadi 198. Namun harga 198 juga kita lihat masih harga yang cukup tinggi. Nah, impact daripada kenaikan ASP itu menyebabkan kenaikan revenue, EBITDA, dan juga net profit. Kita melihat full year 2021 itu revenue sekitar 2 miliar US menjadi 3,6 miliar US. Kemudian EBITDA juga naik menjadi 1,8 miliar US, dan terakhir dari sisi net profit kita membukukan net profit sebesar 1,2 miliar US dollars. Oke, next slide. Kemudian dari sisi cost analysis, nah kita melihat sebenarnya ini cukup unik juga, walaupun kita berhasil memanage dari sisi cost level itu sendiri, terutama di strip ratio di level 10 sampai dengan 11, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan daripada cost. Pertama, tentu saja dari sisi fuel price itu sendiri. Fuel price, kita melihat harga gas naik, harga batu bara naik, dan fuel price juga ikut naik. Sehingga ini ikut membebani cost daripada ITM as a whole. Yang kedua adalah dari sisi royalty. Royalty kita juga kan merupakan variable cost, 13,5% dari ASP kita. Jadi sejalan dengan kenaikan ASP, otomatis 13,5% dari kenaikan ASP nanti akan berimbas kepada kenaikan royalty cost kita itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, taruhlah di tahun triwulan ketiga 2022 dengan total cost sebesar $100, royaltinya aja udah $32. Jadi sekitar 30% itu komponennya, cost itu royalty. Itu belum termasuk dari sisi fuel dan cost-cost lainnya. Dan ketiga, kemudian kita juga ada adjustment daripada DMO tarif, karena adanya changes daripada regulation itu sendiri, formula daripada DMO itu berubah yang mengakibatkan beberapa cost yang harus kita accrue dulu di tahun 2022. Dan ini sebenarnya cukup tinggi dari sisi cost-nya. Dan tentu saja terakhir dikarenakan volume atau sales volume yang turun, sehingga pembagi dividernya di bawah itu lebih rendah, akibatnya cost per tonnya juga naik. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi banyak. Yang paling banyak itu karena kenaikan daripada fuel cost, kemudian royalty, dan juga DMO tarif itu sendiri. Oke, next. Dari sisi balance sheet, mungkin cash kita 1,4, jadi kita sebenarnya cukup strong. Dari sisi loan kita hanya mempunyai 13 juta US dollar saja. Jadi sebenarnya dari sisi net gearing kita juga masih negatif. Jadi this provide a lot of opportunity for us in terms of bagi-bagi dividen, kemudian penuhi working capital, dan of course untuk ekspansi kita, terutama di mineral business, di renewable business, di natural capital solution, dan sebagainya. Oke, next. In terms of capex, tahun lalu mungkin capex kita cukup rendah di 36 juta US dollar saja. Ini disebabkan karena beberapa capex itu harus di carry forward ke 2023, yang mana dari tahun ini kita membudgetkan sekitar 84 juta US dollars. Setengah dari itu, sekitar 40 juta, itu akan digunakan untuk development daripada current coal mines. Jadi Indominco, Truba, Barinto, karena Barinto juga kan expanding ke Sentral Kalimantan, juga kita perlu ada beberapa maintenance capex. Kemudian sebesar 18 juta US dollars ini akan digunakan untuk in-house mining contractor kita. Jadi kita akan memperbarui equipment dari mining contractor, dan juga akan menaikkan tingkat kapasitas miningnya menjadi 24 juta BCM per tahun. Kemudian kita juga ada greenfield mine yang kita mungkin akan spend capex sekitar 18 juta tahun ini untuk infrastructure development,
Ini terutama untuk di GPK dan di TIS itu sendiri. Renewable saat ini lebih ke arah hanya membeli solar panel itu sendiri, jadi capex-nya itu tidak besar. Tapi kalau dari sisi investment, misalnya acquisition daripada solar farm ataupun hydro solar farm itu tidak masuk di dalam budget capital expenditure. Jadi itu merupakan suatu yang terpisah. Dan selebihnya ini yang 1,8 mainly for our ESG and digital initiative yang kita book record sebagai CAPEX. Oke, terakhir mungkin ini dividen payout history, ya tentu saja ini merupakan salah satu daya ketertarikan ITM itu sendiri. Terlebih-lebih ITM selalu membagikan dividen payout yang cukup tinggi di level-level mungkin beberapa tahun lalu di level 100%, kemudian memang menurun ke level 75, 90 dan 70. Terakhir interim dividen adalah sebesar 65%. Namun kalau kita lihat dikarenakan profit yang juga cukup tinggi walaupun di level 65%, kita melihat interim 4.128 per lembar itu merupakan dividen yang tertinggi dibandingkan mungkin tren beberapa tahun, 5 tahun ke belakang. Jadi ini juga memberikan daya tarik yang cukup tinggi untuk ITM. Kemarin di level sekitar 4.100-an itu, dari sisi yield itu sendiri juga sudah sekitar 11-12% yield untuk interim saja gitu. Jadi ini belum final dividend. Dari sisi final dividend, ITM akan melakukan RUPS pada tanggal 30 Maret akhir bulan ini jam 2. Jadi hopefully mungkin after di market close ya kita akan tahu berapa payout untuk final payout yang akan di announce atau diberikan oleh ITM untuk tahun 2022. Saya pikir itu aja. Sorry mungkin waktunya agak mepet, jadi saya akan cepat-cepat dan ini juga sudah menghabiskan cukup banyak waktu. Mungkin kita bisa ke sesi tanya jawab. Jadi saya kembalikan kepada Pak Roni ya.